Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Wigadendi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan manajemen strategik, dan tema kita pada hari ini berkaitan dengan implementing strategi to organizational design. Nah, ini adalah chapter 9 berkaitan dengan strategic management. Dan pada hari ini kita akan mempelajari dan berkutat berkaitan dengan bagaimana suatu organisasi atau perusahaan ataupun institusi mengimplementasikan strategi berkaitan dengan struktur organisasinya. Ya. Nah, yang pertama adalah organizational design, selecting the combination organizational structure and control system that let the company create and sustain a competitive advantage. Nah, di sini Bapak Ibu serta teman-teman semuanya, bagaimana suatu organisasi membuat atau menciptakan struktur organisasinya yang ramping, birokrasinya yang simple, untuk menciptakan competitive advantage, di mana adanya kesinambungan struktur organisasinya itu secara terintegrasi dengan baik untuk menciptakan competitive advantage yang sulit ditiru oleh para pesaingnya, menciptakan value bagi nasabah atau customer di suatu perusahaan atau organisasi. Nah, kalau kita lihat di dalam suatu organisasi, bagaimana ya Bapak Ibu mungkin serta teman-teman semuanya sudah mengenal suatu organisasi, ada yang garis komandonya tegak lurus, ada yang putus-putus, adapun nanti kita sejajar. Nah, itu adalah bagaimana kita mempelajari suatu organisasi, rentang komandonya, apa yang menjadi job description-nya, bagaimana kita berkoordinasi dengan atasan, bagaimana kita patuh, taat, kemudian koordinasi juga kepada rekan kerja yang sama-sama setara dengan kita untuk mencapai apa yang menjadi visi misi tujuan organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah struktur organisasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah differentiation, dibagi menjadi vertikal dan horizontal. Dan yang kemudian yang kedua adalah integration. Ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Misalkan contoh di sini ada yang, kalau teman-teman Bapak Ibu melihat di sini ada yang tegak lurus, ya, ada yang tegak lurus, kemudian ada yang setara atau seimbang. Nah, kalau setara lebih kepada koordinasi, di tegak lurus, rantai komandonya mungkin Bapak Ibu serta teman-teman ada yang putus-putus, itu lebih ke arah koordinasi. Nah, di sini kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya di dalam suatu organisasi itu terdiri dari dua part ya. Ada differentiation, baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian yang kedua adalah integration. Tujuannya adalah untuk menciptakan competitive advantage, menciptakan struktur organisasi yang simple, yang ramping, yang efektif, dan efisien untuk mencapai competitive advantage-nya. Untuk menciptakan value-nya. Nah, kalau kita lihat di sini vertical differentiation adalah bagaimana seorang karyawan, seorang pegawai, member atau staff yang ada di dalam atau berkecimpung di dalam organisasi tersebut tahu kepada siapa dia harus berkomunikasi, kepada siapa dia harus patuh terhadap siapa yang menjadi user ataupun atasan ataupun pimpinan. Kemudian apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dan kemana dia harus melaporkannya. Dia sudah tahu siapa yang menjadi user atau pimpinan atau atasannya dari karyawan tersebut. Ada rentang komandonya di sana. Ya, ada hierarkinya di sana. Tujuannya adalah apa yang dia kerjakan, karyawan tersebut kerjakan, apa yang menjadi targetnya, kemudian bisa mencapai tujuan organisasinya, bisa dikontrol oleh supervisor ataupun atasan ataupun manajer dan lain sebagainya. Kemudian di dalam vertical differentiation structure ini kita berbicara mengenai span of control. Sampai sejauh mana kontrol, sampai sejauh mana kendali atau wewenang ya seorang manajer ataupun supervisor ataupun CEO dalam memanage karyawan yang ada di bawahnya. Kalau tadi kita lihat ada beberapa ya.
mulai dari CEO, manager, supervisor, sampai kepada staff. Nah, di dalam buku ini, Essential Manager, di dalam bukunya Hill, menyarankan bahwasannya company with 1K itu 1.000 employees atau 1.000 karyawan usually have 4 levels. Ya, level-levelnya, leveling. Mulai dari direksi, kemudian CEO, turun manager, supervisor, sampai kepada staff. Nah, companies with 3K employees usually have 8 levels, dan tidak peduli seberapa besar perusahaan, tidak lebih dari 9 atau 10 level. Kenapa tidak lebih? Karena akan banyak birokrasinya, akan banyak rentang komandonya. Jadi decision-nya nggak langsung bisa diputuskan. Oleh karena itu, menjadi sesuatu hal yang esensial bagi suatu organisasi untuk mencapai atau menciptakan suatu organisasi yang bisa menciptakan nilai-nilai, kemudian kecepatan, kemudian efisiensi dan efektivitas bagi kepentingan organisasi tersebut. Ya, untuk menggrab atau mendapatkan kepuasan dari konsumen. Nah, ini adalah struktur yang tinggi ya, atau struktur yang panjang, yang banyak. Kalau ini diimplementasikan, maka yang terjadi adalah semakin kompleks masalah. Ya, semakin kompleks struktur organisasi, maka semakin kompleks juga masalah yang akan dihadapi. Information distortion, coordination problems, ya, adanya informasi yang terkadang miss, kemudian koordinasi yang agak susah, kemudian faktor motivasi karena berhadapan dengan berbagai macam birokrasi level too many middle managers. Itu yang akan menyulitkan Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Tadi kita sudah membahas mengenai vertikal, kemudian yang kedua adalah horizontal differentiation. How to best group organizational tasks and activity to meet objective. Ya, tadi saya kasih gambaran sedikit. Mungkin ada manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan. Bagaimana 4 layer ini yang saling sama. Kemudian dia berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ada functional structure, product structure, ya, geographic structure, multidivisional structure. Contoh misalkan kalau functional structure, ya manajer HR di berbasis expert yang ada di setiap karyawan, setiap manajer HR, manajer pemasaran, manajer keuangan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian product structure, ada manajer produk tertentu, misalnya manajer produk minuman, manajer produk makanan di dalam satu grup holding, misalkan seperti itu. Ada juga yang geographic structure, misalkan manajer wilayah Jawa, manajer wilayah Sumatera, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk contoh horizontal differentiation structure yang ada di organisasi. Kemudian yang ketiga adalah kita membahas mengenai integration. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai differentiation, itu terdiri dari dua. Ya, terdiri dari dua, yaitu vertical and horizontal. Kemudian selain differentiation adalah kita membahas integration. Kenapa butuh adanya integrasi? Ya, dengan adanya integrasi ini diharapkan dengan berbagai macam kompleksitas yang ada di dalam suatu organisasi tetap satu apa yang diinginkan. Tidak ada konflik kepentingan sektoral. Itu yang dihindari. Tujuannya adalah bagaimana tujuan organisasi, apa yang dicita-citakan organisasi itu bisa tercapai demi kepentingan bersama, teman-teman semuanya. Nah, kalau kita lihat di sini integration, complexity, complex differentiation sama dengan complex integration. Jadi semakin ruwet atau banyak ya differentiation, maka semakin sama nih kompleks juga integrationnya. Bagaimana menyatukan visi misinya, bagaimana menyatukan koordinasi satu sama lain sehingga informasinya bisa tetap terdeliver dengan baik. Motivasinya karyawan dapat terjaga dengan baik sehingga mencapai competitive advantage bagi kebaikan perusahaan, terutama untuk jangka panjang. Nah, form atau bentuk-bentuk mekanisme dari integrasi itu apa saja? Nah, di dalam buku ini, buku Hill, menjelaskan
ada beberapa cara supaya masing-masing departemen atau masing-masing divisi ya mempunyai suatu visi yang sama, mempunyai integrasi, adanya koordinasi yang baik, komunikasi yang baik, sehingga tercapai apa yang diinginkan oleh perusahaan. Konflik itu pasti terjadi, tetapi bagaimana konflik itu bisa menciptakan win-win solution untuk kepentingan perusahaan. Ya. Oleh karena itu dibutuhkan integrasi. Yang pertama adalah direct contact. Ya, bagaimana kita hubungan keep in touch langsung antara manajer yang satu, manajer yang lain untuk sama-sama kerjasama, adanya komunikasi yang baik. Ya, misalkan divisi pemasaran membutuhkan karyawan nih. Nah, oleh karena itu divisi pemasaran kontak manajer HR untuk dicarikan kandidat yang cocok di divisi pemasaran. Itu salah satu contohnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah interdepartmental liaison role. Bagaimana ada satu manajer khusus untuk koordinasi nih. Jadi di divisi marketing, divisi HR, divisi ini dia punya satu orang untuk saling koordinasi. Ya, ada tugas, give one manager in each division the responsibility. Dia punya tanggung jawab untuk koordinasi dengan divisi yang lain. Yang ketiga adalah temporary task force. Ini adalah gugus tugas ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu mendengar satgas, satuan tugas atau gugus tugas, nah ini adalah tim task force diambil dari beberapa macam divisi. Ya, bisa di perusahaan ambil satu di divisi HR, satu divisi pemasaran, satu divisi keuangan. Ya, kemudian dia bentuk tim task force, project ada project, ya ada project khusus. Nah dia mengkoordinasi, dia mengkonsolidasi, ya untuk memecahkan masalah, solve a problem. Ya, misalnya ada salah satu masalah tertentu, dibuat tim task force ya untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang keempat adalah permanent teams. Ketika isu tersebut selalu datang terus, dan ketika tim task force-nya ada, itu selesai, tetapi ketika tim task force-nya nggak ada, itu akan muncul kembali, kemudian bisa dipermanenkan. Ya, itu permanent teams. Nah, kita lihat di sini, company needs to operate the simplest structure. Ya, bagaimana suatu perusahaan atau organisasi butuh struktur yang konsisten, yang simple untuk mencapai atau mengimplementasikan strategi yang telah dirancang secara efektif dan efisien. Nah, kemudian setelah kita semua implementasi, baik differentiation maupun integration, kemudian adalah kontrol. Kita evaluasi, ada kontrolnya. Nah, organizational control ini termasuk di dalamnya adalah untuk menjaga agar perusahaan atau organisasi tersebut keep on track, ya sesuai dengan jalurnya apa yang sudah dicita-citakan, apa yang menjadi visi misinya nih. Kemudian mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan atau menyimpang, ya. Nah, itu adalah bentuk kontrol sehingga apa yang menjadi nilai yang dicita-citakan atau competitive advantage, ada value-nya, itu tetap terjaga, tetap on the track. Nah, dalam sistem kontrol ini dibutuhkan feedback Bapak Ibu serta teman-teman semuanya untuk mengevaluasi hasil dari implementasi tersebut sehingga bisa strategi yang diinginkan atau bisa mencapai kesuksesan apa yang diinginkan. Nah, sistem should be flexible. Kita harus fleksibel. Sistem A, misalkan plan A tidak berhasil, makanya kita evaluasi, kita rancang ada plan B-nya, plan C-nya, plan D, dan lain sebagainya. Kemudian provide accurate information. Ya, informasi yang didapatkan dari hasil implementasi yang sudah dijalankan, misalkan ya, itu benar-benar terdeliver dengan baik. Benar-benar dijelaskan kepada manajer. Jadi tidak ada informasi yang disembunyikan sehingga nantinya itu akan setelah kontrol ada feedback kemudian dievaluasi itu yang akan menentukan kebijakan selanjutnya atau peraturan selanjutnya sehingga dibutuhkan informasi yang benar. Ya, supply information in a timely manner. Dibutuhkan informasi yang cepat juga. Akurat dan cepat. Oke.
Oke, mungkin itu dari saya berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih dan salam akademia.